One, two, three. Yes, pria sejati. Yes, yes, yes. Jumpa lagi di dalam Kongko Pria Sejati bersama dengan tamu yang luar biasa hari ini. Saya kedatangan tamu Pak Setiawan. Ya. Biasa akrab dipanggil dengan Pak Wewe. Waduh. Ya, kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana kehidupan Pak Wewe ya, yang dulunya, waduh, ya nanti kita akan dengar ceritanya ya, berlayar istilahnya ya Pak ya. berlayar ke sana kemari ya, ada begitu banyak tempat perlayaran yang sudah dijalani Pak Wewe. Tapi mari kita mau bersama-sama dengerin lebih lanjut ya, pengalaman beliau bersama dengan Tuhan. Nah, apa kabar Pak? Baik-baik Pak, luar biasa. Luar biasa. Amin. Ya. Keluarga fine-fine semua Pak? Amin Pak. Haleluya. Mungkin ada pepatah yang mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Oke. Mungkin Pak Wewe bisa kenalkan ya keluarganya supaya para pemirsa dan pendengar podcast kita bisa makin lebih akrab lagi dengan Pak Setiawan. Silakan Pak. Baik. Nama saya Setiawan Budi, tapi lebih sering dipanggil Wewe. Istri saya 1, puji Tuhan. Anak saya 1. Orang tua masih ada, yang mama tapi papa udah enggak ada. Ya, itu aja sebelum itu. Pak, apa sih aktivitas yang sekarang ini sedang dikerjakan? Aktivitas saya ya tentunya bekerja Pak ya. Iya. Bekerja, terus pelayanan juga di gereja, juga di Rockman Ministry, di Full Gospel. Ya, itu ya Pak ya. Ya. Pak, Di Komsel juga. Gimana sih ceritanya bisa mengenal CMN Indonesia Pak? Awal mulanya gimana? Awal mula mengenal CMN Indonesia itu waktu diajak. Waktu itu Full Gospel masih sinergi ya Pak ya dengan CMN. Saya dari Full Gospel itu saya diajak teman-teman di dalam Full Gospel itu untuk mengikuti camp Pria Sejati. Waktu itu di Terawas. Oh, di Terawas. Ya, itulah awal mulanya itu 2011 awal kalau nggak salah. 2011 awal ya Pak ya. Ya. Sampai sekarang. Ya. Pak, saya mendengarkan kehidupan Pak Wewe ini gelap banget Pak ya. Sampai sudah 3 kali berlayar. Gimana ceritanya Pak? Segelap apa sih Pak kehidupannya Pak? Ya, saya terjerumus di dalam dunia narkoba, Pak. Waktu itu tahun 96. Tahun 96? Ya, tahun 96. Saya terjerumus bukan karena keluarga saya broken home, bukan Pak. Oke. Tapi ya karena pergaulan saya. Yang dari dahulu waktu sekolah sampai besar ini pergaulan saya yang belum pernah ketemu dengan, kalau saya sekarang ini belum pernah ketemu dengan teman-teman yang rohani itu masih belum pernah Pak, belum jauh pernah ketemu. Banget jadi ya, Pak, jauh ya? Jadi ya terus mengikuti arus mereka ke dunia yang bebas, dunia malam. Lalu singkat cerita, saya mengenal seks itu udah usia waktu itu 15, Pak. 15 itu waktu. Dan terus saya tahun 96, saya menjadi disc jockey di Surabaya. Itu 96 itu pun saya awal mulanya memakai narkoba jenis sabu-sabu dan inek. Lalu awal mulanya sih coba-coba. Coba. Semuanya pasti coba-coba, tapi coba dulu ya. Tapi dari coba-coba itulah yang mengikat saya gitu. Ditambah lagi dengan dunia saya yang dunia malam, jadi DJ Pak ya? Iya, DJ di sebuah diskotik besar juga di Surabaya, itu yang membuat saya kenal juga dengan bandar-bandar di sana. Jadi bukan hanya pemakai. Nah, kalau orang pakai kan mesti beli-beli terus kan mahal ya. Akhirnya ya suatu tawaran untuk berbisnis narkoba.
Bukan Singkat hanya cerita, memasarkan ya Pak ya? bukan hanya memakai, tapi ya juga berbisnis itu. Iya. Kenal bandar-bandar dan juga tawaran-tawarannya itu. Nah, jadi tahun 96 itu saya lalui terus DJ, dunia malam, minum, tentu juga seks ya, sama narkoba itu Pak. Sampai tahun 2000 saya ditangkap polisi. Ketangkap? Ketangkap polisi karena teman saya kena terus gigit ya. Iya. Saya ditangkap polisi dan saya divonis 6 tahun. 6 tahun, tapi Itu yang pertama Pak? Yang pertama. 6 tahun saya divonis, tapi saya menjalani 4 tahun 2 bulan. Oke. Karena ada remisi. Ada remisi. foto, ya. Iya. Tapi waktu ditangkap pertama kali ini saya masih belum bertobat. Belum kapok ya Belum Pak? kapok. Jalan lagi. Masih terus. Wih. Masih terus. Terus. Setelah itu 2004 saya bebas. Tahun 2004? Iya kan 6 tahun, tapi saya menjalani 4 tahun 2 bulan ya. 2004 saya bebas. Saya masih belum tobat, masih melakukan bisnis narkoba dan juga memakai, masih jalan terus. 2004 saya bebas dari lapas, saya berkenalan dengan teman saya di luar. Nah, terus kita adakan kerjasama, maksudnya itu saya modal, teman saya yang menawarkan untuk dia bisa mereproduksi sabu, dari sabu jelek ke sabu yang bagus. Singkat cerita kita kerjasama, kita jalani cuma 1 tahun, 2005, karena teman saya ini mengkhianati saya. Waduh. 2005 saya ditangkap lagi. Ketangkap lagi Pak? Ya, polisi Jakarta datang ke Surabaya untuk nangkap saya. Terus saya dibawa ke Jakarta. Saya jalan, waktu itu perkaranya terpisah Pak. Jadi saya cuma perkara kedapatan membawa barang. Bawa barang. Ya, itu saya divonis 5 bulan. Nah, dari tahun 2005 itu saya 5 bulan saya jalani bebas. Setelah bebas dari rutan Salemba ya? Ya, Salemba. Saya dengan berbekal dari ilmu yang dari teman saya tadi itu, sekarang sendiri. Saya terapkan sendiri. Wah. Saya lakukan sendiri. Jalan sendiri. Jalan sendiri. Jadi tahun 2005 saya kontrak rumah di Surabaya, saya kerjakan itu reproduksi, Pak. Saya kerjakan reproduksi. Nah, dari tahun 2005 itulah saya sudah keluar 2 kali ya. Iya. Nah, itu disitulah mama saya waktu itu, papa saya enggak ada ya, tahun 98 udah enggak ada. Terus mama saya waktu itu merintis sebuah pekerjaan. Nah, itulah saya waktu itu disuruh bantu mama. Nah, tapi saya okekan, tapi itu hanya sebuah kamuflase. Jadi sebuah kamuflase, yang penting nyenengno mama, ya, nyenengno istri. Saya pagi sampai sore saya ke kantor. Setelah itu sore pulang, malamnya ya tetap malah bisnis kerja mereproduksi itu. Tapi pada saat itu masih kenceng itu, Pak. Pada saat itu DJ masih berjalan. Oh, enggak. Sudah dari tahun 2000 udah ketangkep pertama itu sudah putus sudah. Lagi. Iya, sudah enggak lagi. Tapi justru mengembangkan untuk usaha narkoba itu. Nah, terus gimana tuh Pak? Setelah itu berjalan? Waktu itu berjalan pagi ke kantor, sore pulang ya toh. Untuk kerja narkoba, tetap bisnis narkoba terus. Nah, dari tahun 2000 ya waktu itu ke kantor mama saya tuh saya berkenalan dengan seorang hamba Tuhan. Suami istri. Ya. Pendeta. Ya. Saya kan juga merokoknya kenceng waktu itu, Pak. Jadi ya biasa lah kalau hamba Tuhan melihat orang merokok kan mesti diinjil-injili gitu, Pak. Diinjili. Gimana perasaannya itu, Pak? Diinjilin mulu ya? Campur aduk.
Saya diinjili, tapi saya putar balikan Injil itu, Pak. Saya putar balikan. Waduh. Saya diajak ke gereja enggak mau. Malah saya tantang sama saya. Tuhan Yesus bikin mujizat dulu di depan mata saya. Baru saya percaya. Baru saya mau percaya. Itu yang saya kerjakan terus. Tapi ya namanya hamba Tuhan juga tidak pantang menyerah. Setelah itu diajak lagi ke gereja, ya oke lah. Yang penting jangan terus diajak terus pusing juga. Oke lah, saya datang ke gereja juga enggak ngerti apa-apa, Pak. Ya. Waktu itu juga ada orang yang bahasa roh yang ketawa-ketawa nangis, itu saya malah melihat heran sekali nih, ngapain ini orang-orang ini. Ya cuma gitu aja lah. Datang terus setelah itu pulang dari gereja. Pulang dari gereja ada acara baptisan. Jadi disuruh baptis oleh hamba Tuhan yang ngajak saya. Ya udah saya oke kan lah. Saya juga enggak ngerti arti baptisan itu apa. Iya. Disuruh pilih nama baptis, ya saya sekedar ngawur aja. Saya pilih nama Daniel. Untung saya ngawur tapi tepat. Nama baptis saya Daniel. Ngawur tapi tepat. Untung bukan Yudas. Setelah itu pulang dari baptis, ya saya masih juga merokok, narkoba. Masih inekan lah ya, Pak. Itu saya dibaptis itu 2007 bulan Januari. Oke. Saya masih ingat itu. Ya. Nah, terus saya masih bisnis, narkoba, masih reproduksi, masih merokok, masih. Terus 2007 bulan 4, saya ditangkap lagi oleh polisi. Yang ketiga kalinya. Dengan kasus yang tambah lebih besar, Pak. Lebih besar, karena kan reproduksi. Dibuka kamar saya ada banyak peralatan. Jadi sudah walaupun reproduksi tapi hukumnya tuh tetap masuk produksi, Pak. Jadi saya menilai, aduh ini tambah lebih berat ini. Lebih berat. Terus? Nah, disitulah saya waktu pertama kali polisi ngerebek itu, aduh saya sudah hancur hati, gitu. Nah, disitulah saya pertama kali titik baliknya saya dipulihkan oleh Tuhan dari situ, Pak. Dari situ, Pak, mulai ya. Saya tidak mengeraskan hati, karena mungkin juga kepikiran kasus saya besar, sama juga dibikin Tuhan itu apa ya? Mindset, pola pikir saya sama hati saya itu diubahkan Tuhan. Kalau dulu pertama kali, kedua kali saya kali kedua itu saya masih mengeraskan hati, masih egois, nyabu bisnis. Nah ini yang ketiga ini sudah malah enggak ada rasa kepingin sekali, enggak ada rasa kepingin belas, nyabu itu enggak ada udah. Sudah enggak, Pak? Sudah enggak ada. Jadi murni saya waktu itu diubahkan Tuhan dengan pola pikir saya merasa iba, kasihan dengan anak saya. Waktu itu umur berapa ya? Umur 3 lebih. Udah sampai 4 tahun. Istri saya, mama saya itu sudah mulai dipikirkan. Nah, mulai dari situ, waktu pertama kali ditangkap, saya dibawa ke Polrestabes, dulu namanya Polwil. Nah, di ruang tahanan itu, saya maksudnya sudah tidak ada pikiran untuk mau nakal lagi, mau mengulangi lagi itu sudah tidak ada. Saya habiskan waktu saya detox saya ya. Seminggu makan tidur. Nah, disitulah saya berdoa juga enggak bisa, Pak. Saya berdoa juga enggak bisa, karena dari dulu juga enggak pernah yang mengajak teman-teman ke rohani itu enggak jauh pernah. Lah ya, Pak, rohana ya? Sering ya. Jadi, rohana. Saya juga enggak bisa berdoa, tapi saya dalam hati saya ngomong sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Bilang apa, Saya mau berubah, Tuhan. Tuhan, saya mau berubah. Ya, Tuhan, saya mau berubah. Saya mau berhenti dari semuanya inilah yang enggak baik. Itu awal titik baliknya, Pak ya. Nah, setelah Bapak ambil keputusan, apa yang terjadi, Pak? Apakah langsung ada perubahan? Apa yang Pak WW alami? Itu memang luar biasa sekali Tuhan kita. Ya. Dulu Tuhan yang saya tantang. Sekarang Tuhan yang benar-benar melihatkan mujizatnya.
Walaupun saya enggak pernah bertemu dengan Tuhan secara virtual ataupun audible ya, saya enggak pernah sama sekali. Tapi dari Tuhan menuntun hidup saya, itu saya percaya bahwa Tuhan itu ada, Tuhan Yesus itu ada. Hal apa yang Tuhan nyatakan, Pak? Ya, mulai dari hati pola pikir sama diubahkan Tuhan, sama rasa rasa kepingin makin narkoba lagi itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Yang paling dahsyat itu merokok juga, Pak. Merokok itu rokokan itu udah mulut saya itu udah dibikin pahit sama Tuhan. Waktu di dalam penjara itu saya rokokan pahit sama sekali. Udah akhirnya rokok itu saya buang. Bingung nggak, Pak? Begitu ada kejadian-kejadian, kok ini kejadian begini ya gitu. Ya, awal mulanya bingung memang. Sampai saya waktu itu setelah saya diubahkan itu, terus di ruangan kecil itu ada ibadah. Ada ibadah, persekutuan. Ikut ibadah. Waktu itu di Polwil, Pak. Jadi masih kekurangannya kecil. Seminggu sekali itu. Ibadah. Nah, itu ibadah. Itu awal mulanya saya ibadah. Awal mulanya ibadah di dalam penjara. Karena dulu kalau 2 kali masuk penjara enggak pernah ibadah sama sekali. Nah, itu saya diubahkan lewat pujian Ku Mau Cinta Yesus itu saya diubahkan. Saya seperti melihat video-video gambaran-gambaran saya dulu yang saya bangga-banggakan itu semuanya jijik di mata Tuhan. Setelah itu dari persekutuan itu cuma 1 jam kalau nggak salah. Nah, terus mau ada persekutuan lagi itu seminggu sekali. Rasanya lama gitu, Pak, seminggu sekali ya. Nah, tapi rasa haus saya tuh bertambah-tambah. Maksudnya kepingin tahu Tuhan itu seperti apa. Singkat cerita saya titip Alkitab. Minta dibeliin Alkitab. Waktu itu mau titip sama istri saya sungkan, Pak, karena waktu itu istri saya masih belum seiman. Iya. Saya titip oleh teman saya yang kebetulan mau dibesuk, saya titip, saya baca-baca. Karena waktu saya kan banyak, Pak, di dalam tahanan itu kan waktunya kan nganggur. Nah, itu saya gunakan, baca mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, habis baca terus pokoknya. Baca terus. Itu saya pakai, singkat cerita ya semakin saya mengerti firman Tuhan. Dan maksud Tuhan. Dan satu pasal yang saya pegang itu waktu itu di sana, Kisah Para Rasul 16:31. Isinya apa? Seorang menerima percaya, engkau selamat, engkau dan seisi rumahmu selamat. Itu yang saya pegang terus. Karena saya punya PR, istri saya masih belum seiman. Nah, itu saya pegang terus firman itu ya. Terus semakin kehidupan saya semakin dituntun lebih baik oleh Tuhan. Di dalam penjara juga saya dijadikan tamping gereja. Setelah itu, tahun 2007, saya bebas. Tahun 2007 Bapak bebas. Saya bebas yang untuk ketiga kalinya ini. Saya bebas dengan kehidupan yang sudah baru, Pak. Jadi memang benar-benar sudah berhenti gitu. Sudah berhenti total ya. Jadi begitu keluar Bapak langsung. Belum. Kok 2007 saya ketangkap ketiga, berarti saya jalani 3,5 tahun, Pak. Waktu itu divonis 3,5 ya, Pak, vonisnya. Waktu itu divonis 6 tahun, saya jalani 3,5. Jadi 2010 akhir saya bebas dengan kehidupan yang lama, terus dengan kehidupan yang baru. Nah, waktu saya bebas itu yang saya gelisahkan itu dari anak saya, Pak. Kenapa, Pak? Ada? Karena anak saya tuh dulu tuh masih kecil ya. Iya. Jadi waktu ketangkap saya tuh, walaupun dia sudah dibohong-bohongi, tapi anak itu cerdas, Pak. Cerdas. Sampai mamanya juga bingung, dibohong-bohongi, tapi ya masih cerdas saja. Dia kan lebih kritis ya, anak-anak segitu ya. Terus saya, ya itu, waktu saya bebas itu, dijemput oleh istri dan anak, saya gandeng istri saya itu aja, anak saya marah. Waduh. Anak saya marah. Jujur aja, Pak, karena mulai dari mengandung, saya mengandung, melahirkan, jadi sampai dia umur segitu tuh saya, figur saya sebagai bapak itu nggak ada sama sekali. Jadi hubungan jauh sekali. Hubungan jauh.
Jadi dia waktu selama di dalam penjara itu saya merasakan bahwa mungkin anak saya marah ya, mungkin wajar lah. Karena mungkin dia menganggap dialah yang menjaga mamanya. Mamanya digandeng. Saya dianggap seperti orang luar gitu. Bahkan dulu pernah dipanggil Om Pak sama bapak sama anak saya karena enggak ada keakraban. Pernah dipanggil Om waktu itu. Om Bibi lagi cari siapa nih Om? Terus habis itu, nah setelah bebas itu saya sama anak masih gitu Pak ya, masih gitu. Hubungannya kurang baik. Hubungannya masih kurang baik. Terus waktu itu habis bebas, saya diajak teman saya ke persekutuan doa. Nah, di situ ada teman saya yang ada di komunitas Full Gospel. Dia mengajak saya ke Full Gospel. Nah, pada waktu di Full Gospel, waktu itu Full Gospel sinergi dengan CMNI ya Pak ya. Iya. Ada teman-teman saya yang di Full Gospel itu pernah mengajak camp. Waktu itu camp di Kediri, saya ingat itu. Saya waktu diajak, saya enggak mau. Saya bilang, buat apa saya ikut? Saya sudah bertobat. Sudah cukup ya? Oh, sudah cukup. Saya kira udah cukup itu. Sudah cukup ya? Sudah cukup. Enggak mau saya. Waktu yang camp di Kediri, saya enggak mau. Terus setelah camp Kediri, kok saya dengarkan kesaksiannya teman-teman kok dahsyat itu waktu itu di Full Gospel ya. Semakin penasaran gitu. Terus ada camp lagi di Trawas, itu saya ikut. Aduh Pak, 12 sesi dikupas habis. Ya. Ternyata kita akan break dulu sebentar. Ya, break dulu. Nanti bagaimana selanjutnya ya, kita ikuti dulu break ini ya. Kembali bersama Kongko Pria Sejati dengan Pak WW. Wah, tadi kita udah ngobrol ya bagaimana kehidupan Pak WW pada saat sudah 3 kali ya keluar masuk berlayar. Ya. Kita pakai istilah berlayar aja ya, lebih enak ya. Dan apa yang dia alami. Nah, di kali ketiga Pak WW ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Yes. Nah, ini kita mau dengerin bagaimana kisahnya dan bagaimana pasti ada tantangan, ada perjuangan karena kita tahu ya efek dari hidup lamanya ya, kebiasaan-kebiasaan yang dulu dia lakukan itu berefek. Dan kita mau lihat, kita mau dengar apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya dan bagaimana respon Pak WW. Ya. Gimana Pak? Mungkin kita mulai dari yang pada saat setelah ngikutin pulang dari camp. Pulang dari camp. Ya. Jadi saya di camp itu luar biasa diberkati, Pak. 12 sesi itu semua saya diberkati. 12 sesi ya? Ya. Itu setelah pulang, saya terapkan itu semua. Saya terapkan itu semua. Termasuk juga buku yang 4M itu 49 hari saya jalani. Ya. Dan juga apa yang didapatkan di camp saya lakukan dengan konsisten gitu. Saya lakukan. Sekali ya mungkin tidak bisa Pak ya. Tapi saya ikut camp, saya diberkati, saya juga terlibat pelayanan di sana, jadi juga sambil ngecas ya toh. Kita juga sambil dicas. Diisi lagi terus ya Pak. Refresh terus ya. Saya terapkan itu semua, termasuk juga saya ingin rekonsiliasi dengan anak. Nah, waktu itu saya terapkan itu dan saya panggil istri saya panggil anak saya. Jadi kalau saya dulu sebelum ikut camp, saya mempunyai pikiran kejahatan saya dulu, ya saya anggap kejahatan ya ini ya, karena melanggar hukum ya. Iya. Saya anggap kejahatan dulu itu tidak perlu diceritakan sama anak, tidak perlu. Itu kalau orang-orang yang punya mindset seperti itu. Tapi setelah di camp, saya pelajari bahwa itu semua kita harus rekonsiliasi, kita harus ungkapkan, ceritakan supaya beres, supaya dosa itu sudah stop, sampai di saya aja. Gitu. Betul. Ya memang dengan berat, tapi ya saya lakukan itu, dan itu sungguh luar biasa. Saya panggil istri saya panggil anak saya, kita bertiga kumpul, terus saya bilang,
sama istri saya, sama anak saya, bahwa papa janji tidak akan meninggalkan kalian lagi, tidak akan mengulangi lagi kejadian yang dulu. Maksudnya ya saya udah berhentilah dari narkoba itu semua. Saya janji gitu. Setelah itu anak saya nangis, ya kita nangis, kita berpelukan, kita doa, dan puji Tuhan. Setelah itu pemulihan terjadi, Pak. Lambat laun tuh pemulihan terjadi. Berkat apa sih yang paling nyata sekali, Pak? Ketika dari keputusan-keputusan yang Pak WW ambil untuk hidup di dalam perubahan. Oke. Berkat apa yang paling nyata, Pak, yang dirasakan? Baik itu Wah, dalam berkat, kehidupan pribadi, di mungkin juga bisnis dan usaha Ya. yang dilakukan, ber- dan juga keluarga. ya berkat yang terbesar itu adalah ya satu ya pemulihan sama anak ya, sama Iya. istri ya. Hubungan sama anak dan istri. Kedua, istri saya dulu yang belum seiman, Mm-mm. ya setelah saya keluar juga saya kasih pengetahuan juga ya toh tentang Tuhan Yesus. Mm-mm. Terus dia mau menerima Tuhan Yesus. Dia dibaptis. Wow. Saya seingat saya 2012. Saya lupa bulannya, tapi dia mau dibaptis. Terus saya tanyai, "Kenapa kok kamu mau dibaptis?" Ya karena satu, ya karena saya juga punya buku sekumpulan tentang kebenaran Tuhan Yesus itu. Kedua, juga karena saya berubah. Perubahan yang Pak Dia bilang gitu. WW Ya. alami ya. Oke, Dia melihat jadi perubahan. Jadi apa yang saya dapatkan di camp itu sungguh luar biasa. Memang perubahan itu harus dimulai dari kepala ya. Karena Priani kan sumber ya. Priani kepala. Iya. Jadi yang lainnya akan ngikutin. Yang akan ngikutin. Nah, demikian juga dengan Kisah Para Rasul 16:31 yang saya pegang Satu terus itu. orang Satu orang percaya seisi seisi rumah diselamatkan. Ya? Jadi Wih. perubahan ya harus perubahan jangan nunggu-nunggu. Kalau saya dulu setelah pulang dari penjara itu, saya mempunyai mindset gini, saya ini sudah berubah. Waktu itu masih belum ikut camp, Pak. Saya ini sudah bertobat, Ya, saya sudah berubah. Karep mau saya itu istri saya, ayo ikut saya seiman. Iya. Tapi enggak bisa gitu, Hmm. enggak bisa. Nah, masa 10 tahun kita siram panas hanya minta 1 hari dingin sudah beres? Udah beres Nggak ya. bisa. Nah, jadi apa yang saya dapatkan di camp itu memang benar. Kita harus lakukan itu dengan konsisten, terus-menerus. Itu yang akan Sampai dirasakan. terjadi perubahan Itu ya, Pak, yang sampai terjadi perubahan itu yang dirasakan oleh keluarga. Dan istri akhirnya juga ngikut sama kita. Berkat apa lagi, Pak? Tadi di Ya keluarga. itu ya, Iya. istri saya mau dibaptis, Iya. terus kita lakukan peneguhan nikah. Peneguhan pernikahan. Nah, terus yang ada lagi berkat juga pekerjaan. Pekerjaan. Apa itu, Pak? Pekerjaan juga, ya kan saya boleh dibilang setelah saya keluar dari ketiga ini saya sudah full, saya meneruskan usaha mama saya. Tadi yang Yang usaha di peti mati ya. Peti Mati Gloria itu. Saya full. Jadi saya memang tidak semudah itu, Pak. Jangan dikira ikut Yesus kita mau dapat enaknya doang, nggak bisa. Justru itu saya awali, ya saya anggap itu walaupun itu dari mama saya, tapi saya anggap saya ini itu adalah perintisan. Karena penerusan dari mama pun juga masih belum oke gitu. Saya merintis dan bersama Tuhan bisa, Pak. Walaupun itu juga sempat terseok-seok, itu juga sempat, Pak. Namanya orang merintis itu kan nggak bisa instan. Nggak langsung jadi. Nggak langsung jadi. Saya juga melihat, tapi setelah iman saya bertumbuh, mengikuti ya ada komunitasnya kita ya, bahwa itu semua proses agar supaya kalau kita ngalami hal-hal gitu lagi, kita sudah nggak usah bingung udah ya, cari Tuhan pokoknya. Ya itu saya dituntun terus sampai sekarang, Pak. Puji Tuhan. Puji Tuhan, ya semakin naik lah. Waduh. Semakin naik. Itu berkat yang dialami. Berkat dialami. Pak, gimana, kan tantangan tentunya tidak pernah hilang. Tantangan pasti ada kan, Pak. Tantangan artinya untuk makin kan kita mau hidup serupa seperti Kristus. Ya. Nah, gimana Pak WW
menyiasati tantangan-tantangan yang terjadi nih Pak, khususnya hari-hari ini? Baik itu di dalam keluarga, di pelayanan, dan juga di bisnis. Gimana Pak WW menghadapi tantangan-tantangan ini dan menyiasatinya sebagai seorang pria sejati? Kalau tantangan sih, tantangan selama mengikuti Yesus ya. Iya. Itu sudah dari dalam penjara itu saya sudah menghadapi tantangan itu, Pak. Terutama ketika saya mengambil komitmen untuk berhenti. Iya, iya. Berhenti bisnis narkoba, berarti kan ada uang pemasukan, Iya. ada uang. Itu di saat tantangan itu ada, godaan itu ada. Tapi yang saya pegang bahwa kalau Tuhan sudah bikin mujizat kepada saya, sudah bikin perubahan kepada saya percaya kehidupan saya itu akan tetap dilindungi, tetap akan dipelihara. Godaan sudah mulai dari dalam penjara itu sudah ada, Pak. Apalagi digoda untuk berbisnis lagi itu sudah ada. Di saat sudah mengambil keputusan untuk tidak mengulangi lagi ikut Yesus, duit tidak ada, godaan banyak. Apalagi godaan, udah kamu tinggal nunjukin aja customermu, kamu tidak usah kerja. Kamu tinggal tak kasih komisi lo. Enak toh, saya tidak kerja lebih ikut. Tapi saya tidak mau. Nah itu tantangan. Terus di dalam, kalau tantangan di luar ya tetap kita ada tantangan ya kita tetap tetap yakin bahwa kalau Tuhan sudah tolong, ya pasti tantangan itu akan ditolong juga oleh Tuhan. Ada tantangan apapun ya tetap ada Tuhan bersama kita lewati, bahwa walaupun itu di pelayanan, di pekerjaan, di keluarga, itu kita lewati bersama Tuhan pasti bisa. Karena saya ini mempunyai pemikiran gini, Pak, kalau Tuhan sudah bikin mujizat, Tuhan sudah tolong, pasti kedepannya pun juga Tuhan pasti akan asal menyertai. kita jangan melenceng. Nah, itu ya. Jangan melenceng. Jangan melenceng. Nanti dikira, loh Tuhan kok gak nolong, tapi kita lupa introspeksi diri bahwa kita melenceng. Nah, itu yang repot. Tapi kalau masih hidup dalam alurnya Tuhan, saya percaya tantangan itu hanya untuk mendewasakan kita. Tujuannya untuk mendewasakan proses kita. Ya tahu sendiri lah Pak, kalau hidup kan juga banyak tantangan, Pak. Kalau banyak rantangan itu catering loh. Oke, Pak, apa sih yang menjadi komitmen Pak WW yang sampai hari ini masih tetap dilakukan dengan konsisten bersama dengan keluarga? Ya, yang saya lakukan secara konsisten ya saya tetap menjaga hidup saya, Pak. Agar saya tidak melenceng gitu, Pak. Jadi saya sampai hari ini kalau saya masih bisa hidup itu anugerah. Kalau saya mengulangi lagi, kehidupan saya akan lebih parah lagi. Mengulangi dulunya loh Pak, mengulangi mungkin ngincipi atau gimana. Kalau misalnya enggak, saya enggak mau. Jadi saya berpikir lebih panjang lagi. Kalau dulu sih pikir pendek, tapi sekarang lebih panjang lagi. Karena kalau saya sampai hidup dengan badan seperti sekarang ini sudah puji Tuhan, Pak. Karena kalau dilihat dari zaman saya dulu itu teman-teman saya banyak yang meninggal, didor, banyak kena penyakit, banyak yang mungkin badannya habis karena narkoba. Kalau saya dikasih badan seperti sekarang ini anugerah. Jadi ya saya pelihara terus. Bersyukur ya. Bersyukur terus tetap berjalan dalam Tuhan. Kalau mungkin ada masalah apa ya kita lebih berpikir lagi, kita berdoa minta hikmat sama Tuhan. Oke. Pak Bambang. Kok Pak Bambang? Kok Pak Bambang? Budi. Pak WB. Iya. Ini Pak Bambang kan tadi ya. Pak WB, apa yang mau disampaikan kepada khususnya teman-teman alumni Pria Sejati dan juga mungkin para pemirsa dan pendengar ini nggak hanya pria-pria tapi mungkin juga ada ibu-ibu. Ya. Pesannya maksudnya pesan yang mau Pak WW sampaikan, apa yang harus mereka lakukan di hari-hari ini? Apa yang perlu mereka siapkan? Khususnya juga belajar dari pengalaman kehidupan yang Pak WW sudah jalani bersama Tuhan. Silakan Pak. Hari-hari ini ya. Ya, pesan yang Bapak mau sampaikan. Tipsnya apa? Tipsnya apa? Terus khususnya juga mungkin bagaimana hubungan dengan anak. Ya kan, kemarin dari cerita Bapak kan nggak pernah hadir bersama dengan keluarga. Ya, bahkan anak cuma bisa terima janji-janjinya terus. Nggak pernah tahu papanya
Sampai dipanggil Om ya. Ya, jadi ya itu kalau untuk keluarga, untuk suami istri ya, Iya. apalagi yang punya anak, sediakanlah waktumu. Ya saya bicara sebagai seorang pria ya, jadi saya ngomong mungkin sebagai seorang pria. Jadi Iya. figur seorang bapak itu perlu ada di dalam keluarga, bukan hanya disenangkan oleh materi. Karena saya dulu juga menyenangkan mereka itu secara materi. Hanya saja Saya kira mencukupkan materi uang. cukup udah beres. Iya, iya. Ternyata enggak. Ternyata waktu yang berkualitas, kehadiran sebagai seorang ayah ini juga, apalagi kita bisa ngasih mungkin wejangan-wejangan, mungkin bisa ngasih tuntunan Iya. pada anak. Jadi seorang figur itu harus melekat pada anaknya. Agar dia enggak lari ke orang lain. Iya. Kalau dia lari ke orang lain tambah lebih parah lagi ya toh. Nah, itu terus habis itu juga kalau yang harus diperhatikan itu kita harus konsisten, Pak. Taat secara konsisten. Kalau mau melihat hasil yang luar biasa dari Tuhan itu, Tuhan menginginkan kita itu konsisten. Karena banyak juga orang-orang itu yang dulu, kalau teman saya banyak yang sudah keluar penjara, ya mungkin dia di penjara karena ya mungkin dia baik-baik seakan-akan kayak udah mengenal Tuhan, mengikut Tuhan, tapi di luar dia masih mengulangi lagi. Karena dia mungkin gak tahan terhadap Tekanan, tantangan, ya toh. iya, Nah, iya. dan juga mungkin dia punya istri tapi dia juga tidak ada dukungan dari istri, mungkin terlalu banyak tekanan sehingga dia balik lagi, Iya, gitu. iya. Balik lagi ke dunia lamanya lagi. Itu diperlukan juga kerjasama, apalagi suami istri ya toh, harus kerjasama lah. Istri pun juga harus dukung. Karena kita kalau nggak didukung istri juga tidak bisa, Pak. Malah jadi tertekan nanti ya toh. Terus habis itu ya juga apalagi di akhir-akhir ini juga situasi seperti sekarang ini, pandemi juga semua mengalami goncangan ya toh, itu pun juga kita harus tetap melekat pada Tuhan. Dan juga dukungan suami istri, mungkin dalam keluarga juga berdoa atau saling menguatkan, saling mendukung itu penting, Pak. Oke. Waduh. Ya, terima kasih sekali Ya. Pak WW karena sudah membagikan pengalaman kehidupannya yang tentunya sangat bermanfaat buat kita ya. Dan dari tim Kongko Pria Sejati ada sebuah kenang-kenangan buat Pak WW. Sebuah kaos. Mohon diterima Pak, saya buka dulu ya Pak ya. Kaos Kongko Pria Sejati. Terima kasih Pak. Episode Kongko Pria Sejati di episode berikutnya. 1, 2, 3, yes! Pria Sejati, yes, yes, yes!